Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Manusia yang rendah hati. Melihat ini, Nether Twins mendengus dingin, tetapi mereka berdua tahu bahwa sosok di depan mereka lemah. Tetapi di telapak tangannya, kelompok kedua dipadatkan oleh api suci. Api suci saja sudah cukup untuk melukai mereka. Belum lagi pukulan fatal sekuat Chang Yao Douxian. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada momen ulang tahun, Ming Zun mau tak mau bertanya. Ada kesempatan untuk bergerak bersama, dan aku selalu merasa bahwa anak dengan penguasa yang berat ini tampaknya memiliki rasa iblis darah. Setelah Yu Zun selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, ekspresinya waspada, dan kekuatan jahat di tubuhnya juga menunjukkan itu berputar dengan kecepatan tinggi. Setan darah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ras kita sendiri dalam diri manusia? Kekuatan api suci tidak bisa mentolerir keberadaan kekuatan kita, sungguh. Ming Zun juga bingung. Tembak. Dengan serangan Xiao Yan dan serangan Chang Qi, Yu Zun berteriak, dan pada saat yang sama, kekuatan jahat tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Nether, blood jumping. Setelah beberapa saat, Nether Twins mengeluarkan nafas mereka secara ekstrim, dan kemudian sebuah suara aneh yang tidak biasa terdengar seketika. Jelas keduanya juga tahu bahwa mereka tidak bisa duduk diam, kalau tidak mereka akan benar-benar jatuh di sini. Namun, meskipun ledakan kedua hantu terdengar, tidak ada yang muncul. Xiao Yan memegang kekuatan sumber dari kelompok api suci kedua. Selain busur bulan perak yang dikeluarkan oleh kekuatan Chang Yao Douxian, serangan ganda, saya takut bahwa kedua hantu itu akan diserang. Tidak bisa mengatasinya. Dua Netherworld, jangan mati. Xiao Yan memegang kekuatan sumber dari kelompok kedua api suci. Kekuatan sumber api suci membawa kekuatan misterius untuk menghancurkan dan memurnikan semua hal di dunia. Di murid-muridnya, sebuah jejak darah mengalir, dan dia langsung menghadapi si kembar Netherworld. Tembak. Iblis kecil, meskipun kamu membawa dua api suci, tidak mungkin untuk membunuh kami sepenuhnya. Setelah Yu Zun selesai berbicara, sangkar ungu langsung hancur. Segera, kabut darah merah darah iblis terbentuk di depan keduanya dalam sekejap. Kabut darah merah darah iblis baru saja terbentuk, dan tiba-tiba ada kekuatan yang sangat jahat, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Sabu-sabu. Kabut darah baru saja muncul, dan tiba-tiba terangkat sedikit, dan di seluruh aula, kekuatan hisap yang sangat tirani diinduksi dengan gegabah oleh kabut darah. Sungguh hisap yang kuat. Sosok Xiao Yan sangat cepat, tetapi dia tidak secepat melihat kedua hantu itu. Ketika kabut darah terangkat, Xiao Yan mendatangi kedua hantu itu. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tinjunya tiba-tiba menyerang dua hantu di depannya. Bang bang bang. Kekuatan sumber dari dua api suci tiba-tiba mengenai kedua hantu itu, dan kemudian serangkaian ledakan bergema di seluruh aula. Detik berikutnya, busur bulan perak Chang Qi diam-diam menyapu kekosongan dan menembak ke tubuh kedua hantu. Dua orang ini, apa yang kamu lakukan? Menyerah perlawanan, menunggu untuk mati. Xiao Yan melihat kabut yang berdarah dan melepaskan perlawanannya, membiarkan mereka menyerang si kembar Netherworld. Kelopak matanya sedikit berkedut, seolah-olah dia punya pikiran buruk. Selain itu, Xiao Yan merasa bahwa energi emas iblis darah di tubuhnya tampaknya bereaksi sangat keras, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yan telah menambahkan banyak kekuatan jimat yang melahap jiwa ke kekuatan sumber api suci di resimen kedua barusan. Dilihat dari misteri jimat pemakan jiwa dan melahap ras jahat di luar wilayah, dua kembaran hantu ini, yang sebanding dengan puncak kaisar pertarungan manusia, jelas merupakan suplemen terbaik untuk jimat pemakan jiwa. Ah, apa ini? Setelah beberapa napas berlalu, kedua hantu itu hanya bisa mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan. Tampaknya jimat pemakan jiwa sedang bekerja. Xiao Yan sangat gembira ketika dia melihat ini, dan dengan teriakan keduanya, serangan mengejutkan itu perlahan menghilang, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tempat Nether Twins pergi. Ini, tepat saat dia menatap Netherworld Twins, Chang Qi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Mendengarkan kata-kata Chang Qi dengan sedikit kemarahan, Xiao Yan juga menoleh. Saya melihat bahwa saat ini, kabut darah masih ada di langit di atas dua hantu. Kekuatan hisap yang sangat besar terus-menerus dilahirkan, jelas saya tidak tahu apa yang ingin mereka berdua lakukan. Namun,
Dengan kekuatan sumber api suci resimen kedua Xiaoyan dan serangan Changqi, keduanya sama sekali tidak dapat dikenali saat ini. Hanya dua bayangan hitam yang sangat redup yang tersisa. Bajingan, 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 kamu bocah sialan. Kembalikan kekuatanku. Pada saat ini, kedua hantu diserang oleh Xiaoyan dan yang lainnya, dan kekuatan mereka sangat berkurang, dan tubuh mereka juga hilang. Menghadapi auman tiba-tiba si kembar Netherworld, Changqi datang langsung ke Xiaoyan. Dia juga takut tindakan tiba-tiba si kembar Netherworld akan berdampak buruk bagi Xiaoyan. Meskipun busur Yinyu baru saja dilepaskan, kekuatannya telah turun banyak, tapi itu semua sepadan untuk dapat menyebabkan kerusakan optimis seperti itu pada Nether Twins. Di hadapan raungan Netherworld Twins, Xiaoyan juga bingung. Tapi saat berikutnya, Xiaoyan tahu mengapa Nether Twins tiba-tiba meraung. Batuk, batuk. Sebuah kegelisahan kekerasan tiba-tiba datang dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan, melalui kegelisahan kekerasan, tampaknya samar-samar merasa bahwa kekuatan yang sangat besar tampaknya melahap jiwanya. Jimat ditelan langsung. Neneknya, bisakah kamu tetap bermain seperti ini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Dia memang telah menambahkan kekuatan jimat pemakan jiwa kedua api suci tadi, tapi Xiaoyan masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan jimat pemakan jiwa. Dan pada saat ini, jimat yang melahap jiwa benar-benar diam-diam membawa kekuatan dua hantu langsung ke cincinnya sendiri, dan kemudian menelannya lagi. Dan saat jimat pemakan jiwa melahap sebagian besar kekuatan ras jahat dari luar wilayah kali ini, Xiaoyan sebenarnya samar-samar merasa bahwa jimat pemakan jiwa telah mengalami beberapa perubahan yang sangat jelas. Sepertinya ketika kamu meninggalkan reruntuhan, kamu harus mulai melihat jimat yang melahap jiwa ini. Lagi pula, itu juga sesuatu dari dunia hantu. Jika kamu tidak memahaminya, aku takut. Xiaoyan berpikir sedikit, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia menatap si kembar hantu dari kelompok hantu hitam kedua. Daging kecil, dewa ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Kelompok hantu hitam kedua merasa bahwa kekuatan mereka diambil, dan segera meledak menjadi marah. Ayo, bukankah mereka manusia mengatakan sepatah kata pun? Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Bajingan kecil, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan memberitahumu apa itu ketakutan. Setelah kelompok kedua hantu hitam selesai berbicara, mereka tersapu ke dalam kabut darah yang menakjubkan. Dan mengikuti aksi si kembar Netherworld, sosok Changqi tiba-tiba bergerak, dan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul dari tubuhnya seperti pegas. Hari ini, saatnya kematianmu. Setelah Changqi selesai berbicara, di telapak tangannya, kekuatan yang secara sempurna memadukan kekuatan hidup dan mati perlahan-lahan lahir. Di telapak tangan putih bersih itu, jika itu mengenai Netherworld dan Netherworld, keduanya harus jatuh di sini sepenuhnya. Gorevin, selamatkan aku. Tepat saat Changqi mengambil gambar Netherworld Twins, bayangan Netherworld Twins 2 yang sangat lemah tiba-tiba berteriak keras di aula. Saat keduanya berteriak seperti ini, sebuah celah tiba-tiba retak di atas aula yang kokoh, dan melalui celah itu, sepertinya ada sosok yang agak asing. Sosok itu sangat kurus dan kecil, tetapi memancarkan getaran jahat yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Bagaimana aula sekeras batu ini bisa dibuka, seru Yutu. Sabu, pada saat berikutnya, di atas aula, sosok yang mengenakan jubah hitam, memancarkan kejahatan yang tak ada habisnya, langsung masuk, dan kemudian berdiri di depan kabut darah kedua hantu itu. Aku tidak menyangka kalian berdua masih memiliki hari ini. Apakah kamu punya barangnya? Sosok jubah hitam itu bertanya pada Nether Swangsун. Dapatkan. Yuzun mendengar kata-kata itu dan mau tidak mau mengeluarkan batu perak dari hantunya yang bahkan Xiaoyan tidak menemukannya. Batu perak itu seukuran kepalan tangan, tapi ditutupi dengan tanda misterius. Binatang, itu warisan tuannya. Chang Yue mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan kutukan, matanya sedikit berkerut, dan ada air mata di matanya. Apa? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, alisnya langsung berkerut. Di atas batu perak, kekuatan yang sangat mempesona perlahan terdengar, dan dengan munculnya kekuatan itu, Yueru merasakan perasaan yang paling dalam. Pada saat ini, tanda warisan di dahi Yueru melintas dengan sangat mempesona. Tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Chang Yue mendengus dingin dan berkata. Pada saat ini,
Nether Twins telah terluka parah oleh mereka, dan ini adalah waktu terbaik untuk menghukum mereka. Jika mereka melarikan diri saat ini, akan sulit untuk menghukum mereka di masa depan. Dan saya tidak tahu bahwa warisan tuan saya masih ada di tangan kedua hantu. Warisan peri bulan cerah terlalu menakutkan. Jika diwariskan oleh manusia, tidak diragukan lagi akan ada pertempuran abadi yang kuat di kota. Itu akan membawa masalah besar bagi kita. Jadi aku akan membawanya kembali dan menyegelnya. Itu bagus. Di bawah jubah hitam Gorevin, ada tawa yang sangat acuh tak acuh, bahkan di hadapan dua api suci dan Chang Yue, tidak ada rasa takut sama sekali. Orang ini seharusnya orang yang dirasuki dalam tubuh Qi Haoqing. Awalnya, Qi Haoqing hanya memiliki kutukan darah di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kutukan darah itu sebenarnya dibuat oleh iblis darah. Orang ini mungkin tidak mudah menghadapi fluktuasi yang begitu mengerikan. Hati Xiao Yan terdengar sedikit. Orang ini bukan Gorevin. Gorevin adalah yang terkuat dari klan Gorevin, dan kekuatannya berada pada level bertarung dengan makhluk abadi. Kekuatannya belum mencapai tingkat Gorevin. Dewa, paling banter, berada di puncak Dodi. Seharusnya tubuh manusia dengan kekuatan asal Gorevin. Tidak salah menyebutnya Gorevin. Setelah Chang Qi selesai berbicara, ada kilasan niat membunuh di matanya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hehe, Chang Qi, murid bulan peri. Aku jelas bukan iblis darah. Tapi kita harus pergi, hanya karena Anda. Beberapa orang, tetapi kami tidak dapat menahan kami. Gorevin di bawah jubah hitam merah darah berbicara perlahan, suaranya penuh dengan kejahatan. Lakukan, Chang Qi tidak ingin berbicara omong kosong. Bagaimanapun, warisan tuannya masih ada di tangan mereka, jadi dia tidak berani ragu. Bum bum bum. Begitu suara Chang Yue jatuh, kekuatan hidup dan mati yang mempesona tiba-tiba terbentuk di antara alisnya, dan kemudian badai kehancuran yang tak terlukiskan muncul di ruang ini. The Fighting Immortal Powerhouse benar-benar sesuai dengan reputasinya, meskipun aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu sekarang, tapi... Gorevin berkata sedikit, dan kemudian sosoknya meledak, dan dia menyerang tempat lain dalam sekejap mata. Tidak bagus. Xiao Yan selalu waspada terhadap Gorevin. Ketika dia menyadari bahwa sosok Gorevin meledak, Xiao Yan tahu bahwa Gorevin ingin berurusan dengan mereka berdua. Bagaimanapun, Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki api suci, dan kekuatan mereka lemah. Untuk Gorevin, memenggal kepala mereka secara alami sederhana. Pergi. Jejak kesungguhan muncul di wajah cantik Chang Yue, dan kemudian badai kehancuran yang mempesona meraung langsung ke arah Gorevin. Namun, jika ini masalahnya, serangan Chang Qi pada akhirnya masih selangkah lebih lambat. Wah, meskipun kamu memiliki beberapa rahasia, tapi, semuanya sudah berakhir. Ketika Gorevin menyapu ke sisi Xiao Yan, telapak tangan tua itu tiba-tiba terjulur dari jubah hitam dan kemudian banyak kelainan muncul. Darah merah cerah yang aneh muncul di telapak tangannya, dan pada saat itu, telapak tangan iblis darah dipenuhi dengan aura jahat yang menghancurkan dunia. Xiao Yan tahu bahwa jika dia terkena serangan ini, dia mungkin akan jatuh di tempat. Mati. Dengan jejak penghinaan di sudut mulut iblis darah, dia langsung menyerang Xiao Yan. Bang bang bang. Serangan mengerikan Gorevin baru saja diluncurkan, dan ruang di sekitar Xiao Yan untuk sementara disegel oleh aura kuat Gorevin, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak ada cara lain. Menghadapi serangan mendadak, Xiao Yan langsung mengguncang Mu Yingying ke samping dengan kekuatan kejut, dan kemudian sedikit melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya. Pindahkan penggaris, pindahkan penggaris. Saya tidak tahu apakah saya bisa berurusan dengan orang ini. Kali ini, murid Xiao Yan sangat dalam. Dia tahu bahwa ini bukan permainan anak-anak. Jika dia gagal, dia takut akan nasibnya sendiri. Xiao Yan, kamu, melihat ini? Mu Yingying sedang terburu-buru. Dia juga tahu kekuatan serangan Gorevin ini. Jangan pergi, serangan itu terlalu kuat, dan sekarang sama saja dengan mati. Tepat ketika Mu Yingying akan memulai, Chang Qi meraih Mu Yingying dengan satu tangan. Penyihir itu merasa tidak berdaya. Dia akan mati. Mu Yingying berkata dengan marah. Dia tidak akan mati. Percayalah padanya. Chang Qi tidak tahu harus merasakan apa, tapi dia selalu merasa bahwa orang yang bisa disukai Xiao Mu itu pasti bukan orang biasa. Mu Yingying berhenti berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi pada saat ini, tidak hanya pupil matanya menjadi biru,
Tetapi bahkan 3.000 sutra hijau juga menjadi biru, dan kemudian dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, jika sakit, dia. Maka kamu harus mati. Petik 2. Ini adalah kebanggaan dari keyakinan mutlak pada kekuatan sendiri. Dan apa yang dikatakan Mu Yingying bukanlah hal yang mustahil, lagi pula, identitas Mu Yingying sebagai Shengyan ada di sana, jika itu benar-benar mencapai langkah terakhir. Blood Demon, suatu hari aku akan melenyapkan seluruh rasmu, balas dendam orang itu. Xiao kata Yan pelan. Saat berikutnya, di atas penguasa kuno api abadi, nyala api suci kaki yang mempesona langsung muncul. Pada tahap ini, Xiao Yan tahu bahwa dia hanya memiliki kesempatan seperti itu, jadi dia tidak berani menahannya. Nak, mati. Tepat setelah Xiao Yan siap, serangan Gorevin juga mendarat di depan Xiao Yan dan mengenai Xiao Yan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir menahan napas. Ketika Yueru dan Mu Yingying tidak bisa menahan diri dan hendak menembak, mereka melihat gelombang yang menyilaukan dan tidak biasa perlahan terdengar dari mereka berdua dalam pertempuran. Pindahkan penguasa langit, pindahkan untukku. Xiao Yan berteriak keras, dan penguasa kuno yang mempesona dari api yang berbeda tiba-tiba meraung pada serangan Gorevin. Mencari kematian. Melihat ini, Gorevin mendengus dingin. Tetapi saat berikutnya, ketika penguasa kuno api yang berbeda menyentuh serangan Gorevin, serangan kuat Gorevin menghilang tiba-tiba. Dan penguasa api abadi Xiao Yan menghantam jubah hitam Gorevin. Terkejut, pindahkan penguasa. Xiao Yan berteriak keras. Pada saat ini, Gorevin berjubah hitam merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangannya barusan sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi. Tapi bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang di bawah serangan anak di depannya ini? Anda harus tahu bahwa bahkan jika Xiao Yan membawa api suci, kekuatannya terlalu lemah untuk meluncurkan metode mengerikan seperti itu. Hanya dia. Tidak, ada hantu di penggaris orang ini. Sudah terlambat, tetapi saat berikutnya, sosok Gorevin berjubah hitam melompat mundur dalam sekejap, mencoba menghindari serangan Xiao Yan, tetapi serangan Xiao Yan berada di atas itu. Apa yang mengandung kekuatan api suci, bukankah begitu mudah untuk dihindari? Bum bum bum. Api suci berwarna kaki membungkus penguasa kuno dari api yang berbeda dan langsung mengenai utusan iblis darah berjubah hitam. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Dong dong dong. Serangkaian suara keras perlahan datang dari bawah jubah hitam yang membungkus iblis darah. Melihat ini, Chang Qi mengulurkan tangan gioknya dan menjentikkannya dengan telapak tangan. Puff. Menghadapi kerjasama antara Xiao Yan dan Chang Qi, Gorevin berjubah hitam itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah hitam, dan auranya sangat berkurang. Bahkan di atas jubah hitam, ada jejak kaki yang tersisa dari Xiao. Serangan Yan api suci masih menyala. Bajingan. Gorevin berjubah hitam tidak tahu mengapa serangannya tiba-tiba menghilang, tetapi serangan Sheng Yan dan Chang Qi pada tubuh Xiao Yan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bum bum bum. Pada saat yang sama, di Pulau Kelinci Giok, serangan dahsyat dari Gorevin berjubah hitam muncul tiba-tiba di sini. Serangan dari langit langsung ditaburkan di Pulau Yutu, saat itu, Pulau Yutu akan menjadi setengah dari pulau. Seketika berubah menjadi ketiadaan. Inilah kengerian sumber kekuatan Gorevin yang dimiliki tubuh Qi Haoqing. Namun, kekuatan penguasa langit yang bergerak tiba-tiba dapat mengalihkan serangan lawan, sehingga menerapkan cara tirani untuk menyerang, yang merupakan keuntungan unik dari penguasa langit yang bergerak. Namun, Xiao Yan juga tidak enak badan. Meskipun penguasa penggeser surga memang bisa mengalihkan serangan kuat lawan, Xiao Yan, mengandalkan penyempurnaan Dou di bintang 6, tiba-tiba mengalihkan serangan iblis darah berjubah hitam. Di antara mereka, jika bukan karena kekuatan menahan Sheng Yan terhadap utusan iblis darah berjubah hitam, saya khawatir Xiao Yan tidak akan mampu menyelesaikan pukulan yang begitu mengerikan. Xiao Yan, tolong aku. Chang Yue mendengus dingin, dan kemudian dia tahu apa yang baru saja terjadi pada skill bertarung Xiao Yan, tetapi Chang Yue tidak punya waktu untuk berduka di Pulau Kelinci Giok di mana sebagian besar darinya telah menghilang. Pada saat ini, tubuh dengan kekuatan sumber Gorevin telah terluka. Bagaimanapun, dia akan membunuhnya dengan cara apapun, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah besar, dan batu warisan Fiery Moon masih ada di tangan Gorevin. Pemakaman langit penghancur batu. Aura Xiao Yan di tubuhnya baru saja diganggu oleh iblis berdarah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Chang Qi,
dia tidak peduli, dan menelan banyak pil obat tingkat tinggi seolah-olah dia tidak butuh uang. Setelah menelan seperti ini, meridian di tubuh Xiao Yan perlahan membaik. Tapi kali ini, pemakaman langit terfragmentasi batu Xiao Yan lebih kuat dari waktu lainnya. Salah perhitungan. Di bawah jubah hitam, utusan iblis darah membuka mulutnya sedikit, jelas memiliki sarana untuk mengejutkan Xiao Yan dan Changqi. Jika bukan karena fakta bahwa dia hanya memiliki sebagian dari kekuatan asli Gorevin, aku takut dua orang di depannya akan terbunuh sendiri dalam sekejap, tapi sekarang Gorevin tidak punya waktu untuk melakukannya, berpikir begitu banyak. Tugas mendesak sekarang, ini untuk mengambil batu warisan Fairy Moon, dan untuk menyelamatkan Netherworld Twins, dan hal-hal lain akan dibahas nanti. Dengan ide di hatinya, Gorevin juga tahu bahwa jika dia melawan Chang Yao seperti ini, dia hanya akan menderita karenanya, dan dia langsung berpikir untuk berhenti. Aku khawatir kekuatan sumber utusan iblis darah pada orang ini tidak dapat mengalahkan Changqi. Yuzun, yang bersembunyi di kabut darah, tiba-tiba berkata, seharusnya, jika utusan setan darah datang, bulan per bulan sudah cukup untuk menandingi, tetapi jika orang ini hanya memiliki jejak kekuatan sumbernya, meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, dia tetap tidak akan melakukannya, bisa menjaga kita jika kita pergi, membuka mulutnya. Aku tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki pria sialan itu di tubuhnya. Baru saja, kekuatan kelompok api suci kedua di tangannya benar-benar menyerap sebagian besar kekuatan sumber kita berdua. Saat berikutnya, Ming Zun menatap Xiao Yan, berkata dengan galak. Aneh untuk mengatakan bahwa si kembar Netherworld sangat menyedihkan saat ini. Jika tidak disembunyikan oleh kabut darah, saya khawatir sosok mereka berdua akan menghilang secara mengesankan. Karena serangan Xiao Yan barusan tampak bergejolak, tetapi secara paksa mengambil setengah dari kekuatan asli mereka berdua, itulah sebabnya keduanya tiba-tiba takut pada Xiao Yan. Sekelompok boneka kecil, utusan ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Gorevin berjubah hitam mendengus dingin, dan kemudian lingkaran energi Gorevin yang sangat gelap perlahan keluar dari telapak kakinya. Dengan pelepasan energi iblis darah ini, dada Xiao Yan naik turun dengan hebat. Jika Xiao Yan tidak ditekan oleh api suci, ditambah Changqi dan rombongannya sibuk berurusan dengan utusan iblis darah, saya khawatir Xiao rahasia Yan akan benar-benar ditemukan oleh mereka. Cahaya bulan yang cerah. Changqi tiba-tiba membuka matanya setelah beberapa saat. Tetapi di atas pupilnya, ledakan kekuatan perak yang sangat menyilaukan meledak, dan kemudian, di atas dahi, cahaya perak seperti guntur dan kilat tiba-tiba berkedip ke arah Gorevin. Jejak kekuatan perak, seperti sinar fajar di malam yang gelap, menerangi seluruh aula. Orang baik, itu sebenarnya cahaya bulan yang cerah. Melihat ini, Paus Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Cahaya bulan yang cerah, apa itu? Ketika Yueru melihat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat familiar dari pancaran cahaya yang keluar dari Changqi, dan kekuatan itu sepertinya memiliki rasa peri bulan. Cahaya bulan yang cerah, itulah keterampilan bertarung yang terkenal dari peri bulan yang cerah. Serangan mengerikan yang cukup untuk membunuh peri yang bertarung. Setelah Paus Iblis selesai berbicara, di aula, serangan itu meningkat tajam. Pemakaman surga pemecah batu, cahaya bulan. Dua auman bergema seperti dewa ganas, diikuti oleh sumber api suci yang memancar yang memurnikan semua kejahatan di dunia dan seberkas cahaya yang cukup untuk membunuh ruang yang runtuh. Serang Gorevin. Tidak bagus. Ayo pergi. Utusan iblis darah baru saja ditekan oleh api suci Xiao Yan dan sudah terluka. Sekarang menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia segera tersapu kabut darah. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia berpikir lari. Pergi. Tepat ketika dia datang ke kabut darah, utusan iblis darah di bawah jubah hitam meraih dua hantu dengan satu tangan, dan kemudian menyapu ke ruang di atas aula, di mana pintu masuk yang baru saja dia hancurkan. Kemana harus lari? Xiao Yan dan Changqi mendengus pada saat yang sama. Sudah terlambat, Yuzun berkata segera setelah melihat dua serangan mengerikan ini. Pergi. Saat berikutnya, Gorevin juga membuat keputusan yang menentukan, dan langsung melemparkan batu warisan peri bulan ke bagian lain aula. Sialan. Melihat ini, Changqi tiba-tiba melompat, dan kemudian bergegas untuk menangkap batu warisan Fairy Moon. Batu warisan ini tidak dapat dirusak. Hahaha. Chang Yao, dua manusia dengan api suci. Lain kali ras alien kita datang, itu akan menjadi kematianmu. Nikmati waktu terakhir yang baik.
Gorevin dia melarikan diri keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi Ming Zun dalam kabut darah tertawa dan suaranya sangat gila. Guru. Tapi sebelum Ming Zun menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba ditembus oleh penguasa besar yang berat dengan nyala api kaki. Blood Demon, cepatlah. Melihat ini, Yu Zun menjadi cemas. Gorevin diam-diam terkejut, tetapi begitu sosoknya berkedip, dia menghilang langsung ke aula. Sial, dan biarkan kedua orang ini melarikan diri. Mata Xiao Yan memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, menatap tempat di mana Gorevin menghilang. Reruntuhan sudah berakhir, dan plot baru akan dimulai besok. Susu. Pada saat ini, semua orang di aula terdiam. Tatapan mereka semua menatap Xiao Yan yang langsung menggunakan penguasa api abadi kuno untuk menembus seluruh tubuh Ming Zun di udara. Dan Ming Zun itu, setelah dipukul oleh Xiao Yan, kekuatan jahat di tubuhnya terkuras dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa napas, itu sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan. Namun, tindakan Xiao Yan sangat tersembunyi. Begitu dia terbunuh, Ming Zun segera berkedip dengan api suci, membakar jejak terakhir dari kekuatan jahat Ming Zun. Sejauh ini, Ming Zun ini telah benar-benar jatuh. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan terus menyerap kekuatan Ming Zun. Aneh untuk mengatakan bahwa meskipun kekuatan yang mulia Ming sangat jahat, setiap kali dia menyerap jimat pemakan jiwa, kekuatan jahat itu tidak akan mempengaruhinya sedikitpun. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan, kekuatanmu harus dikembalikan ke Dou Immortal saat ini, kan? Raja Naga Emas tiba-tiba muncul dan bertanya pada jimat pemakan jiwa. Pemakan jiwa di pemakan jiwa berkata secara langsung. Lagi pula, dia tahu identitas Raja Naga Emas, dan tidak ada yang disembunyikan. Xiao Yan dan aku akan pergi ke dunia hantu di masa depan, dan aku harap kamu dapat membantu kami saat itu. Raja Naga Emas berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, aku lebih akrab dengan dunia hantu daripada kamu. Tuan pemakan jiwa secara alami senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Lagi pula, jika Xiao Yan dan Raja Naga Emas pergi ke dunia hantu, dia akan dapat mengikuti mereka untuk mendapatkan banyak manfaat, jadi mengapa tidak? Setelah beberapa napas komunikasi antara keduanya, Zaidu menjadi tenang segera setelah menerima cincin itu. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba jatuh ke bagian bawah aula. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying dengan cepat menangkap Xiao Yan di tempat Xiao Yan jatuh. Tidak apa-apa, Xiao Yan berkata dengan sedikit kesulitan. Namun, situasi Xiao Yan saat ini sangat tidak optimis, napasnya sangat lemah, dan wajahnya pucat. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh Xiao Mu, dia masih sama gilanya dengan dia. Chang Yue berjalan sedikit ke sisi Xiao Yan, dan kekuatan murni disuntikkan ke tubuh Xiao Yan, dan kondisi Xiao Yan sedikit lebih baik. Dan Yutu dan Yueru juga melangkah maju sedikit. Dengan mata Chang Qi, wajar untuk mengetahui bahwa pada saat terakhir, Xiao Yan mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, ditambah dengan kekuatan api suci, dia meledakkan pukulan terkuat, membunuh Ming Zun secara langsung. Namun, praktik melukai musuh seperti ini sebanyak 1000 dan kehilangan 800, mungkin tidak ada orang lain selain Xiao Yan yang akan melakukannya. Awalnya aku ingin membunuh si kembar Netherworld, tetapi mereka melarikan diri secara tak terduga. Ekspresi Xiao Yan baru saja pulih, dan kemudian dia berbicara. Oke, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menangani sisanya. Chang Qi tersenyum, dia secara alami sangat puas dengan Xiao Yan. Aku ingin tahu apakah batu warisan Fairy Moon ada hubungannya dengan itu. Xiao Yan buru-buru bertanya seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Karena pada saat-saat terakhir, Xiao Yan dengan jelas melihat Gorevin melemparkan batu warisan peri bulan peri, dan kemudian Chang Qi menghentikan serangannya, dan Yu Zun dapat menahan setidaknya satu orang. Maaf barusan, tetapi batu warisan itu terlalu penting, kata Chang Qi dengan sedikit permintaan maaf. Tidak apa-apa. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera menatap Yueru, seolah-olah Yueru dan batu warisan memiliki sesuatu yang sangat misterius saat ini. Namamu Yueru, bukan? Melihat bahwa Xiao Yan dan Mu Yingying tidak ada hubungannya satu sama lain, Chang Qi segera menatap Yueru. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Yueru, Chang Qi melihat dirinya yang lebih muda pada gadis ini. Jawab Yueru pelan. Setelah kejadian ini, Yueru menyadari pentingnya kekuatan. Jika bukan karena keberadaan Chang Qi,
Aku takut kali ini Xiao Yan datang untuk membantunya, itu akan menjadi tempat yang terkutuk. Meski begitu, Xiao Yan tidak mengeluh sama sekali, yang membuat Yueru tidak dapat membantu. Tapi rasakan Yan Ran. Misteri jatuhnya Tuan belum terpecahkan, jadi saya akan meninggalkan reruntuhan untuk sementara waktu. Selama waktu ini, Anda dapat menerima warisan di reruntuhan dengan tenang. Ada batu pusaka dan jimat warisan di dahimu. Wen, meskipun peluang keberhasilannya kecil, selalu ada peluang untuk hidup, kata Chang Yue dengan sungguh-sungguh. Oke, mendengar ini, Yueru sedikit mengangguk. Meskipun dia tahu ini akan terjadi, dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia mendengarnya sekarang. Jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat ini, Xiao Yan secara alami tersenyum pada Yueru. Xiao Yan. Yueru mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk, dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan bertanya-tanya. Tidak apa-apa. Yueru tiba-tiba tertawa pada saat berikutnya. Karena masalahnya ada di sini, sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan melihat bahwa Yueru dan orang-orang di sini sudah beres, dan kemudian angkat bicara. Ayo pergi bersama. Kita bertiga juga ingin pergi dari sini. Paus Iblis berkata tiba-tiba. Ayo pergi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu, dan langsung pergi dari aula, sementara kelinci giok dan Paus Iblis menghilang pada saat yang sama. Pada saat ini, hanya Chang Ye dan Yueru yang tersisa di sini. Kamu menyukainya, bukan? Iya, dia orang yang cukup baik, tidak hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam temperamen. Melihat Xiao Yan dan kelompoknya pergi dari sini sedikit, Chang Yue berkata tiba-tiba. Kakak senior, kamu. Yueru hanya bisa tersipu setelah Chang Qi mengatakan ini. Namun, orang ini terlalu baik. Jika kamu ingin tetap di sisinya, kamu tidak bisa tetap kuat. Saat berikutnya, kata Chang Qi sedikit. Juga, dia dari keluarga Xiao. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8M. Kata Xiao, saya pikir Anda harus tahu apa artinya. Gelar. Saya tahu. Makanya saya butuh pusaka ini. Petik 2. Setelah saya berhasil mendapatkan pusaka, saya akan berdiri di sisinya dengan bangga. Keluarga Xiao, mereka menciptakan keajaiban. Pada saat ini, mata Yueru kabur, dan dia jelas tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Begitu warisan dimulai, kemenangan akan berubah menjadi kupu-kupu. Jika kamu kalah, tidak akan ada tulang yang tersisa. Kata Chang Qi. Mulai. Pada saat ini, murid Yueru menunjukkan ekspresi tekad yang luar biasa. Dia tahu apa arti kata klan Xiao, dan jika dia ingin berdiri di belakang orang seperti itu, tidak mungkin jika dia tidak kuat. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Chang Qi langsung mengarahkan batu warisan di tangannya, dan semburan kekuatan yang menyilaukan muncul. Melihat ini, Yueru melompat ke depan tanpa ragu-ragu. Ini adalah warisan tuannya. Saya hanya ingin orang yang kuat muncul di dunia yang hebat ini, dan Anda ingin kekuatan yang cukup untuk berdiri di belakang Xiao Yan. Petik 2. Meskipun tujuannya berbeda, kenyataannya adalah premisnya. Kakak, bekerja keraslah. Setelah Chang Qi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba aulamu hancur dan disegel. Xiao Mu, saya telah memenuhi keinginan tuannya. Anda mencoba melarikan diri dari saya dalam hidup Anda. Setelah melakukan semua ini, Chang Qi langsung pergi dari sini. Dan peninggalan bulan yang cerah ini juga tertutup sepenuhnya pada saat ini, dan akan dibuka pada saat berikutnya. Saya tidak tahu tahun monyet dan bulan kuda. 1 tahun telah berlalu sejak awal reruntuhan bulan cerah. Dalam setahun, banyak murid sekte super telah kembali ke sekte dari reruntuhan, karena masih ada 1 tahun lagi untuk kompetisi sekte. Kompetisi sekte adalah acara terbesar di seluruh Xuanzhan 3 hari dan bahkan benua Xuanling. Begitu banyak murid yang bekerja keras untuk berkultivasi, mencoba memenangkan kompetisi sekte. Di Paviliun Dupa, Xiao Yan, mengapa mereka belum kembali? Ada cukup banyak orang di Wusuju hari ini. Kakak laki-laki seharusnya baik-baik saja. Ada hubungan antara kakak laki-laki saya dan saya. Saya dapat merasakan bahwa mereka baik-baik saja, tetapi sudah setahun sejak mereka tidak kembali. Saya pikir itu karena sesuatu yang salah. Xiao Yi berkata sedikit. Xiao Yi tahu bahwa ada api hidup dan mati di reruntuhan kali ini,
dan bahan obat ini tiba-tiba sangat penting baginya, jadi kakak laki-lakinya pasti akan membawanya kembali. Tapi ini aneh. Sejak kita memasuki reruntuhan Jiaoyue, tampaknya hubungan antara paviliun dupa pembakaran kita, paviliun Wanhua, dan sekte racun menjadi sangat misterius. Kata Qin Xin. Garis bawah. Garis bawah. Garis bawah Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Qin Xin mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit. Tunggu perlahan, kata Xiao Yi. Ngomong-ngomong, kemana perginya seruling hijau itu? Mu Feng tiba-tiba berkata. Sepertinya aku punya sesuatu untuk kembali ke keluarga Medusa. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, pada titik ini, semua orang bubar dan pergi berlatih secara terpisah. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, Keluarga Kerajaan Xuanling. Raja Xuanling sedang duduk di istana saat ini, tidak ada seorang pun di istana, dan gerbang istana juga tertutup rapat. Puff! Dengan suara, pusaran hitam tiba-tiba muncul di atas Raja Xuanling yang duduk bersila. Keluar. Melihat ini, Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Susu. Di lorong hitam, dua sosok muncul, salah satunya ditutupi jubah hitam, sementara yang lain terbungkus kabut darah. Selamatkan Yu Zun, Ming Zun telah jatuh. Setan darah pria berjubah hitam itu berkata perlahan. Bajingan sialan. Siapa itu? Ini hal yang baik untuk raja ini. Raja Xuanling sangat marah ketika mendengar ini. Nether Twins adalah bagian penting dalam rencananya. Raja Xuanling, orang yang menghentikan kami adalah murid paviliun Fenxiang, bernama Xiao Yan, yang memiliki api suci ke-35 di tubuhnya. Kali ini, kamu harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Setan darah berjubah hitam kata utusan. Meskipun saya sudah memiliki ide ini, tidak baik ingin menyusahkan paviliun Fenxiang tanpa alasan yang sah. Lagi pula, paviliun Fenxiang bukanlah kesemek yang lembut. Raja Xuanling ragu-ragu. Muridmu yang berharga, Qi Haoran jatuh ke tangan Xiao Yan, seharusnya ada banyak orang kuat yang bisa bersaksi, jadi. Setan darah berjubah hitam berkata dengan aneh. Hahaha, Tuhan tolong aku. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, murid-muridnya memancarkan aura yang sangat jahat. Gorevin, kembalilah, Qi Haoqing belum bisa mati. Saat berikutnya, Raja Xuanling berkata kepada Gorevin berjubah hitam. Oke, Gorevin hitam mendengar kata-kata itu. Tepat di atas tubuh jubah hitam, dia tiba-tiba menyapu, dan kemudian berjalan pergi ke tubuh Raja Xuanling, dan Yu Zun itu juga dibawa ke tubuh oleh Raja Xuanling. Kekuatan yang sangat lesat. Raja Xuanling mau tidak mau mengatakan bahwa kekuatan sumber iblis darah dan kekuatan Yu Zun melekat pada Raja Xuanling. Bang bang bang. Dengan hilangnya kekuatan sumber dari Gorevin, Qi Haoqing perlahan kembali ke penampilan normalnya, tapi dia sangat lemah dan jatuh koma. Kemarilah. Bawa Qi Haoqing ke bawah untuk beristirahat. Setelah dia beristirahat, itu akan menjadi hari untuk secara resmi menyatakan perang terhadap paviliun Fenxiang. Kaisar Xuanling berkata keluar istana, dan kemudian perlahan seseorang datang. Paviliun Fenxiang, ada ribuan dan ribuan perhitungan, dan pada akhirnya, kamu akan benar-benar hancur. Raja Xuanling melihat ke paviliun dupa yang terbakar di kejauhan dan mengatakan sesuatu. Udara di luar masih bagus. Di alam liar, dua sosok muncul sedikit, dan kemudian sosok dengan penggaris berat tiba-tiba tertawa. Tanpa diduga, 1 tahun telah berlalu. Ini sangat cepat. Mu Yingying di samping juga sedikit tersenyum. Tahun ini, jelas bahwa Chang Yueren, yang telah pergi, memberitahu mereka. Setelah Chang Qi menempatkan Yueru, dia mengikuti Yutu dan Paus Iblis dan pergi dari sini. Dia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi menurut perkiraan Xiao Yan, seharusnya untuk menemukan misteri jatuhnya bulan peri. Sepertinya Qin Xin dan yang lainnya telah kembali ke sekte terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak memperhatikan napas orang lain, jadi dia berbicara. Tapi pikirkanlah, reruntuhan telah ditutup untuk waktu yang lama, jika bukan karena Chang Ye dan yang lainnya, Xiao Yan dan yang lainnya akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Itu pasti. Kupikir mereka seharusnya pergi tak lama setelah kita memasuki kedalaman istana, kata Mu Yingying. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Mu Yingying membuka mulutnya. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang familiar di sini. Ikuti aku. Setelah beberapa saat,
Murid Xiaoyan tiba-tiba menjadi terkejut. Perasaan samar-samar ini, ada sesuatu seperti bau jiwa yang bertarung. Meskipun Xiaoyan tidak tahu siapa yang mendapatkan semangat juang, dia pikir itu juga diperoleh oleh keluarga kerajaan Xuanling, Solomon dan Sekte Wandu. Mu Yingying berkata sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi saat berikutnya dia diam-diam mengikuti Xiaoyan, menuju tempat tertentu di tanah liar. Kapten, kamu baik-baik saja. Tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, sekelompok besar sosok perlahan muncul. Sosok-sosok di sini sangat mengesankan Qin Tian dan kelompoknya. Tidak apa-apa, orang-orang ini berasal dari faksi Raja Xuanling, dan mereka telah pingsan untuk sementara olehku. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Tian berkedip dengan lampu merah, dan kemudian dia melihat iblis misterius yang jatuh ke sisi, Xuan Wanxin dan Xuan Ming 3 orang. Ketiga orang ini adalah detail dari faksi Raja Xuanling di Legiun Kecanduan Naga, untuk memantau Qin Tian, tetapi Qin Tian sudah lama mengetahuinya. Selain 3 orang ini, 6 lainnya hanya diabadikan oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka tidak akan pergi untuk membuat laporan kecil dengan Raja Xuanling. Bagaimanapun, Qin Tian memperlakukan mereka dengan baik. Sepertinya terlalu enggan untuk menelan jiwa yang bertarung secara langsung. Ye Mo di samping sedikit membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan kekhawatiran. Yao Xin, lihat bagaimana cedera pemimpin resimen sekarang. Ye Mo langsung berkata, menatap Qin Tian yang terdiam. Yao Xin mendengar kata-kata itu, dan Wei Wei memeriksa tubuh Qin Tian dengan seluruh kekuatan jiwanya. Bang bang bang. Tepat ketika inti obat baru saja diperiksa, kekuatan kejut lahir langsung dari tubuh Qin Tian, dan kemudian inti obat langsung diguncang ke samping. Situasinya tidak optimis. Kepala resimen sekarang berjuang dengan semangat juang di tubuhnya. Yao Xin menstabilkan sosoknya dan berkata, "Hei, kepala kelompok telah terperangkap di puncak Dou di terlalu lama. Meskipun tidak ada cara yang lebih baik untuk mengambil Dou Soul dari reruntuhan, hanya dengan menelan Dou jiwa, tapi sekarang merepotkan," kata Ye Mo. Seseorang dari Legiun Pecinta Naga. Xiaoyan membawa Mu Yingying sedikit ke jarak beberapa ratus meter dari 10 orang Legiun Pecinta Naga, dan kemudian Mu Yingying berbicara sedikit, suaranya penuh kejutan. Set, Xiaoyan membuat gerakan bernada rendah ke Mu Yingying, dan kemudian matanya tertuju pada orang-orang di depannya. Apa yang terjadi? Di antara 10 orang, 3 dari mereka tidak sadar. Apa yang terjadi? Petik 2. Legiun Kecanduan Naga adalah pasukan paling kuat dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana bisa ada di sini? Mu Yingying sedikit mengalihkan pandangannya, berpikir cepat menulis. Yingying, lihat lebih dekat, siapa orang yang tidak sadar itu? Kata Xiaoyan. Xuanmo. 3, Mu Yingying hanya tahu Xuanmo. Setan misterius ini adalah orang yang menghentikan mereka ketika mereka pergi berendam di kolam Kaisar Xuanling. Jika Mu Yingying tidak mengaktifkan api suci pada akhirnya, aku takut Xiaoyan dan Mu Yingying akan jatuh ke tangannya. Iblis misterius ini pasti akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan jika dia punya kesempatan. Xiaoyan berkata dengan tatapan muram. Xiaoyan bukan orang suci. Kekuatan iblis misterius ini saat ini masih sama seperti sebelumnya. Xiaoyan benar-benar tidak mampu menghadapinya pada awalnya, tetapi saat ini, dia hampir tidak mampu mengatasinya. Xiaoyan percaya diri dan memberi dirinya waktu. Bunuh orang ini. Apa yang mereka lakukan di sini? Mu Yingying secara alami setuju dengan pendekatan Xiaoyan, bagaimanapun juga, dia juga sangat membenci iblis misterius ini. Tempat ini sangat dekat dengan reruntuhan Jiao Yue, meskipun aku tidak yakin, tapi aku pikir orang-orang ini harus berhubungan dengan semangat juang, kata Xiaoyan. Melakukan jiwa. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, jelas tidak tahu mengapa Xiaoyan merasakan informasi dari Dougong. Jangan salah paham, dia memberitahuku ketika dia membantu Tianwang Ginseng berkembang. Xiaoyan menjelaskan. Pria dari Tianwang Shen tidak tahu kemana dia pergi. Mendengar ini, Mu Yingying sepertinya ingat bahwa Tian Shen memasuki kedalaman istana bersama mereka, tetapi menghilang. Dia datang ke dunia manusia sejak lama, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Hati-hati, mereka bergerak. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi setelah pembukaan Xiaoyan, orang-orang di pasukan pecinta naga yang bersembunyi di depannya menjadi gelisah. Tidak bagus. Kepala resimen tidak bisa menekan semangat juang.
Yemo adalah orang pertama yang menyadari bahwa kulit Qin Tian sangat jelek, dan kemudian dia berbicara perlahan. Tembak, Yemo berkata langsung, dan setelah berbicara, orang-orang lainnya langsung mengaktifkan kekuatan hidup dan mati yang mempesona dan mencurahkan tubuh Qin Tian. Dan ketika Qin Tian menangkap semangat juang dan tidak kembali ke keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling juga menemukan ada sesuatu yang salah. Aneh, bukankah lelaki tua Qin Tian ini menggunakan barang-barang yang kuberikan padanya untuk menaklukkan semangat juang? Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia bisa merasakan aura reruntuhan ditutup, tetapi Qin Tian tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali saat ini, yang membuat Raja Xuanling merasa tidak nyaman. Xuan Ming. Saat berikutnya, Raja Xuanling menutup pupilnya dan memanggil Xuan Ming di dalam hatinya. Xuan Ming, Xuan Mo, dan Xuan Wanxin semuanya adalah penglihatan Raja Xuanling yang ditempatkan di Legiun Kecanduan Naga untuk menatap Qin Tian, jadi saat ini Raja Xuanling menghubungi mereka bertiga dan ingin mengetahui situasinya. Tidak ada gerakan. Wajah Raja Xuanling jelek, hubungan antara dirinya dan ketiganya adalah beberapa metode rahasia, dan dia tidak pernah melewatkannya, bagaimana mungkin? 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, M. Sialan Qin Tian, jika Dou Sol menderita kerugian, raja ini pasti akan membunuhmu. Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Hei, Raja Xuanling. Petik 2. Ketika saya berada di reruntuhan, saya merasakan kehadiran aura Qin Tian, dan aura jiwa pejuang juga ada di tangan Qin Tian. Saya khawatir rencana Anda akan gagal. Pada saat ini, iblis darah di tubuh Raja Xuanling, kekuatan sumber, tersenyum sedikit. Jaga dirimu baik-baik. Raja Xuanling marah, dan kemudian berhenti berbicara. Dia tahu bahwa ambisi Qin Tian tidak kecil, tetapi jika dia memiliki 100 keberanian, saya khawatir dia tidak bisa dengan paksa melahap semangat juang. Jika kekuatannya tidak cukup untuk menelan semangat juang, di sisi lain, kondisi internal Qin Tian memang tidak terlalu baik. Di reruntuhan, Qin Tian segera menelan roh juang agar tidak membiarkan roh juang itu melarikan diri. Tetapi dikatakan ditelan hidup-hidup, tetapi tidak ini. Adalah jenis Qin Tian, keterampilan bertarung hanya untuk menjaga semangat juang di ruang internalnya sendiri. Qin Tian ingin mencari tempat untuk melahap dan memperbaiki semangat juang setelah dia keluar. Lagi pula, jika dia melahap semangat juang, dia benar-benar bisa melangkah ke peri pertempuran. Tapi Qin Tian tidak tahu bahwa semangat juang hanya bisa ditelan oleh makhluk abadi yang kuat, dan saya meremehkan kekuatan semangat juang. Ming Undet, menyerahlah untuk saya. Di tubuh Qin Tian, di ruang besar, sosok Qin Tian perlahan muncul. Tetapi di depan Qin Tian, seorang hantu mayat hidup yang diikat oleh 5 bola hitam dan putih hidup dan mati menghina. Aku menyerah padamu. Petik 2 tanda tanya. Petik 2, mimpi. Petik 2. Dengan kekuatan jiwa ini, mustahil bagiku untuk menyerah pada seorang lelaki tua yang berada di puncak Dodi. Ming yang tidak mati mendengus dingin, jelas tidak mempertimbangkan kekuatan Qin Tian. Bagaimanapun, setelah meninggalkan reruntuhan, kekuatannya tidak lagi ditekan. Dia adalah Dou Xian asli yang kuat, meskipun puncak Kaisar Dou kuat, tapi memang begitu, masih terlalu lemah untuk hantu undet. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kekuatan jiwa Qin Tian mengatakan sesuatu, dan kemudian matanya menjadi galak. Petik 2. Terima kasih telah membawaku keluar dari reruntuhan, jika tidak, dengan kekuatanku, akan menghabiskan terlalu banyak biaya untuk keluar dari reruntuhan. Jadi, bagaimana kalau membiarkanku melahapmu sebagai balasannya? Tubuh besar burung pipit itu berangsur-angsur berubah menjadi seorang pria berjubah merah. Pada pria itu, pengekangan dari 5 bola hitam dan putih hidup dan mati masih ada, tetapi mayat hidup Ming sama sekali tidak bahagia. Hahaha. Tanda seru petik 2. Kalau begitu cobalah. Qin Tian mendengus dingin, dan siap bertarung. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Tian adalah bahwa burung gereja mayat hidup benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk melarikan diri dari reruntuhan. Pengendalianmu tampaknya terlalu lemah. Tubuh manusia dari mayat hidup Ming sedikit bergetar, dan kemudian 5 bola hidup dan mati yang tampaknya kuat mengatakan bahwa mereka telah hancur. Dia merasakan kekuatan undet Ming yang tak berdasar, dan pengekangannya sendiri dipatahkan. Qin Tian menyemburkan seteguk darah. Potongan sampah ini sebenarnya sangat kuat. Qin Tian berkata sedikit, dan kemudian matanya menjadi kendur.
Ayo lakukan. Jangan gerakan Ming Wang Qintian, jika tidak, kekuatan puncak Dou di Anda tidak akan memiliki kekuatan apapun di tangan saya untuk melawan. Di wajah Ming yang abadi, ledakan kebanggaan mutlak muncul, acak dan arogan, berkata kepada Qintian. Orang ini terlalu kuat, saya khawatir saya tidak bisa menghadapinya sendirian, dan ini adalah tubuh saya. Jika saya bertarung di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat tidak dapat disembuhkan pada saya. Ayo pergi. Qintian setelah memikirkannya, dia segera membuka pupilnya dan meludahkannya. Pada saat itu, hantu mayat hidup berjubah merah muncul langsung di depan semua orang di Legiun Pecinta Naga. Dunia manusia masih indah. Kalian, ayo pergi bersama. Mayat hidup berjubah merah Ming menunjuk ke arah kerumunan sedikit dengan jarinya, dan berkata dengan meremehkan, pertunjukan mendominasi tidak diragukan lagi. Konyol. Jangan marah. Kesombongan pria undead berjubah merah di depannya, dan 6 legiun pecinta naga lainnya selalu dipertanyakan. Namun, 6 orang sangat waspada terhadap hantu undead ini. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu tirani. Kapten, kamu baik-baik saja. Yemo dengan lembut mendukung Qintian dan kemudian berbicara. Aku baik-baik saja. Aku hanya meremehkan kekuatan dan kemampuan binatang buas ini. Qintian berkata, jelas tidak mengharapkan kebijaksanaan burung pipit mayat hidup ini begitu tinggi, dan melarikan diri dari reruntuhan dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, mayat hidup Ming tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan memainkan permainan kucing dan elang dengan orang-orang dari Legiun yang mencintai naga. Ini benar-benar semangat juang. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kekuatan Douxian terlalu kuat. Suara Mu Yingying penuh kewaspadaan, dan dia baru saja menggunakan kekuatan api suci di reruntuhan bulan cerah, dan aku khawatir dia tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu singkat. Jika tidak, akan ada bencana yang tak terbayangkan. Jangan khawatir, Chang Yue memberiku beberapa hal sebelum dia pergi, dan aku memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan semangat juang ini. Menghadapi kekhawatiran Mu Yingying, Xiao Yan tersenyum pelan. Hati-hati, Mu Yingying masih berkata, mereka akan bertarung, kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona di sekujur tubuhnya menyembunyikan aura mereka berdua. Yemo, bentuk formasi, kata Qintian, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan burung hantu abadi ini terlalu tirani. Saya khawatir hanya formasi pecinta naga yang berguna. Jika tidak, dengan kekuatan orang-orang ini, saya khawatir itu hanya mantra. Semuanya, bentuk barisan. Yemo mendengar kata-kata itu, dan secara alami tahu niat Qintian, tetapi anggota lain dari pasukan pecinta naga juga setuju dengan pendekatan Qintian. Bagaimanapun, mereka dapat mencapai pencapaian seperti itu, tetapi Qintian sangat diperlukan. Saat berikutnya, kecuali Koma 3 dan Qintian, kekuatan hidup dan mati yang mempesona dari 6 anggota Legiun Ketergantungan Naga tiba-tiba muncul, dan kemudian formasi besar terbentuk di tempat yang sangat tersembunyi ini, membunuh hantu mayat hidup terperangkap. Dalam formasi, naga menyilaukan seperti hidup perlahan-lahan muncul. Pada naga, aura menakutkan yang tak terlukiskan langsung muncul. Ini formasi yang bagus, tapi bagiku, itu tidak cukup. Undead Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Ming Undead, lihat gerakannya. Yemo adalah inti dari formasi, mengendalikan naga besar yang mempesona dan mengaum ke Ming yang tidak mati. Bum bum bum. Naga yang menyilaukan itu baru saja menyentuh burung dunia bawah mayat hidup, tetapi burung dunia bawah mayat hidup itu tidak bereaksi sama sekali, tetapi api merah menyala muncul di tubuh jubah merahnya, dan segera melilit naga cahaya terang. Bajingan. Pada saat ini, kekuatan 6 orang, kekuatan formasi ketergantungan naga sangat berkurang, tetapi ini juga sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Bagaimanapun, Qintian siap untuk menyerap semangat juang, dan dia tidak boleh menembak. Serangan jiwa. Pada saat berikutnya, Yao Xinbei, yang berada di belakang Yemo dalam formasi kecanduan naga, menggigit bibirnya, dan kekuatan jiwa yang mempesona menyerang hantu mayat hidup. Plop, dengan suara, nyala api merah menyala pada mayat hidup Ming langsung padam, dan naga yang mempesona itu juga menabrak tubuh mayat hidup Ming. Huhuhu, mayat hidup Ming tampaknya tidak melihat serangan jiwa manusia, dan segera lengah. Manusia tercela, jejak darah muncul di sudut mulut mayat hidup Ming, dan kemudian menatap beberapa orang di depannya dengan kebencian.
Kekuatan Ming abadi saat ini telah mencapai bintang yang bertarung dengan abadi, tetapi ribuan tahun kesepian. Dia sudah kehilangan pertahanannya melawan manusia, jadi tentu saja dia tidak memikirkan serangan manusia. Serangan jiwa sulit untuk diwaspadai, bagaimanapun juga, tidak semua orang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Pencinta naga, serang. Melihat efek serangan inti obat, Yemo tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba mengendalikan kekuatan dalam formasi, mengembun menjadi naga raksasa, dan kemudian langsung mengenai tubuh hantu mayat hidup. Hampir sampai. Melihat ini, Qin Tian di samping berkata. Saat berikutnya, Qin Tian perlahan mengeluarkan pil obat yang agak indah dari tangannya, dan kemudian menelannya langsung ke mulutnya, terlepas dari 3721. Pada saat itu, aura Qin Tian tiba-tiba meroket, dan dalam waktu singkat, ia mencapai tingkat setengah abadi. Sial, Qin Tian ini sangat bersedia. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ada apa? Mu Yingying tampak agak bingung ketika mendengar kata-kata itu. Aura Qin Tian telah meroket dari puncak Kaisar Dou ke tingkat setengah keabadian, yang seharusnya terkait dengan pil obat yang baru saja dia minum. Kesenjangan antara puncak Kaisar Dou dan Beng Xian sangat berbeda, membuat Qin Tian mencapai tingkat setengah keabadian. Saya khawatir itu akan menghabiskan banyak uang, tetapi Qin Tian benar-benar ingin menaklukkan semangat juang. Kata Xiao Yan. Begitu suara Xiao Yan jatuh, dalam formasi pecinta naga, pertempuran memiliki perubahan baru. Oh, apakah ini obat mujarab untuk meningkatkan kekuatan? Meskipun mayat hidup Ming dirusak oleh serangan jiwa dari inti obat, itu masih melawan makhluk abadi. Serangan Yemo dan 6 lainnya secara alami tidak mempengaruhinya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Jadi setelah Qin Tian menelan pil obat, kekuatannya meroket, dan burung hantu abadi secara alami waspada. Meskipun dunia manusia hanya ditekan oleh bulan peri, membuat kekuatan hantu mayat hidup mencapai tingkat pertempuran bintang abadi, tetapi hantu mayat hidup baru saja keluar dan belum beradaptasi dengan kekuatan manusia, sehingga kekuatan tempur secara alami sangat berkurang. Nilai benda ini terlalu mahal. Jika bukan karena keberadaanmu, aku tidak akan menggunakannya dengan gegabah. Napas Qin Tian telah mencapai tingkat setengah keabadian dengan peningkatan pil obat, jadi dia berkata ke mayat hidup Ming. Old Qin Tian, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat kuat, tetapi itulah akhirnya. Meskipun jiwa ini tidak dapat mengalahkan Anda, tetapi saya ingin pergi, saya khawatir tidak ada yang bisa menahan saya. Mayat hidup Ming berkata sedikit, jelas pensiun telah lahir. Bagaimanapun, mayat hidup Ming juga tahu bahwa tidak perlu bertarung dengan orang-orang ini. Aku sudah membayar harganya. Kalau begitu saatnya mengembalikan padaku. Ming Undet, hari ini, kamu tidak bisa lari. Bola muncul seketika. Dan dengan kemunculan benda ini, hantu undet jelas merasakan aura berbahaya. Ini benar-benar lalat yang menyebalkan. Setelah mayat hidup Ming selesai berbicara, nyala api merah menyala di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa pergi setelah mengalahkan Qin Tian sendiri. Qin Tian dan rombongannya berada di formasi kecanduan naga, dan kemudian Qin Tian tidak takut ditemukan oleh orang lain. Saat dia bergerak, itu adalah langkah pembunuh yang sangat besar. Tangan hidup dan mati. Tiba-tiba Qin Tian berteriak, dan tepat di atas telapak tangannya, dia dikelilingi oleh 5 bola hitam dan putih hidup dan mati, dan di atas telapak tangan itu, kekuatan yang membuat dunia tidak dikenal dan suram perlahan menyebar keluar. Tangan mati hidup dan mati. Dengan pukulan kekuatan setengah keabadian setelah meroketnya Qin Tian, wajah Ming yang abadi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah ini serangan yang menakutkan pada tembakan pertama? Melihat serangan yang semakin cerah di telapak tangan Qin Tian, Ming mayat hidup tidak mencemooh, dan perlahan-lahan memadatkan api di seluruh tubuhnya di tangannya, gelombang yang juga tidak kalah dengan Qin Tian. Fluktuasi yang mengerikan lahir dalam sekejap. Ming mayat hidup, mati untukku. Setelah beberapa saat, Qin Tian merasa bahwa serangannya telah terbentuk, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan menabrak Ming yang abadi. Jatuh untukku. Mayat hidup Ming juga kasar, dan serangan telapak tangan dilempar seketika, dan kemudian 2 kekuatan menakutkan bersentuhan. Bum bum bum. Riak menakutkan yang cukup untuk menghancurkan orang kuat manapun terus menyebar. Orang baikku, kamu benar-benar memaksa keterampilan bertarung tingkat suci pemimpin keluar. Keterampilan bertarung tingkat suci ini,
pemimpin kelompok menggunakannya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik setengah abadi yang sebenarnya. Melihat pria di langit serangan teroris, Ye Mo di samping tidak bisa tidak berkata. Serangan hantu undead tidak boleh diremehkan. Meskipun apinya bukan api suci, tetapi semangat juang yang berhubungan dengan api suci, orang ini tidak sederhana. Yao Xin mengatakan hal yang sama. Hahaha, bahagia. Qin Tian juga tahu bahwa itu jelas tidak mungkin untuk membunuh mayat hidup dengan satu pukulan seperti itu, tetapi sebelum serangan di langit benar-benar jatuh, sosok Qin Tian segera meledak, menghadap mayat hidup, burung diserang. Bulu Sparrow. Di hadapan kedatangan Qin Tian, Ming mayat hidup tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan segera mengubah bulunya menjadi serangan mematikan dan mendorongnya keluar. Bang bang bang. Bulu-bulu mayat hidup Ming seperti bintang jatuh, menghalangi semua retret ke depan Qin Tian. Untuk alasan ini, Qin Tian secara paksa menggunakan 5 bola hitam dan putih kekuatan hidup dan mati di sekitar tubuhnya untuk mencegat serangan hantu mayat hidup. Lupakan saja, karena aku telah meninggalkan reruntuhan sekarang, lebih baik aku pergi, kalau tidak aku akan ditundukkan oleh Qin Tian ini. Undead Ming berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, sosok Immortal Nether Sparrow meledak, jelas ingin meluncurkan beberapa serangan kuat dan melarikan diri dengan bantuan serangan intermiten. Binatang buas ini, ingin lari. Qin Tian tahu pada pandangan pertama serangan lemah dari mayat hidup Ming. Makan aku, 5 rasa bola hidup dan mati. Menghadapi keinginan mayat hidup Ming untuk melarikan diri, Qin Tian secara alami mengetahuinya, dan kemudian datang ke sisi Ming yang abadi, dan 5 bola hidup dan mati di tubuhnya pecah dari dia langsung dan pukul dia di tubuh hantu mayat hidup. Salahkan bla bla. Jeritan-jeritan terpancar dari burung undead berjubah merah. Dan lengan hantu abadi dipenuhi dengan aura busuk karena memblokir 5 bola hidup dan mati Qin Tian. Kamu bajingan, kamu mencari kematian. Mayat hidup Ming mendengar kata-kata itu dan langsung terkejut, tetapi sebelum mayat hidup Ming bisa bereaksi, Qin Tian menamparnya dengan telapak tangannya, dan kemudian hantu mayat hidup itu sedikit terkejut. Qi Cheng Qi. Setelah menerima 2 pukulan berat berturut-turut, tubuh hantu mayat hidup penuh dengan bekas luka besar dan kecil, dan napas menjadi lamban. Jelas, kekuatan hidup dan mati Qin Tian Bengxian telah menyebabkan hantu mayat hidup. Bukan cedera kecil. Api abadi. Akhirnya, Ming abadi tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, kegagalan akan menjadi masalah waktu, jadi seteguk darah merah cerah keluar dari sudut mulutnya, darah merah dimurnikan dan berevolusi menjadi jejak api abu-abu. Api abu-abu tanpa tuan, baru lahir dari darah, itu seperti anak kecil setelah bangun dari tidur nyenyak, mencari target. Pergi. Tapi saat berikutnya, mayat hidup Ming langsung mengendalikan api mayat hidup abu-abu untuk menyerang Qin Tian. Api suci. Bagaimana mungkin? Qin Tian melihat jejak api abu-abu, dan segera merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Tian memiliki api suci di tubuhnya, jadi dia sangat sensitif terhadap api suci. Api abu-abu di depannya adalah sejenis api suci. Bum bum bum. Api abu-abu menyerang Qin Tian. Meskipun api abu-abu itu hanya berukuran 1 meter, ruang itu runtuh kemanapun ia lewat. Bergabunglah dengan kami. Pada saat ini, Qin Tian tidak berani menjadi sombong lagi, dan mengucapkan beberapa patah kata langsung kepada orang-orang di belakangnya. Ye Mo mendengar kata-kata itu dan mengetahui keseriusan masalah ini, dan segera mengendalikan formasi kecanduan naga, mencoba menghancurkan api suci abu-abu. Orang tua Qin Tian, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Mayat hidup Ming menyaksikan orang-orang Qin Tian sibuk berurusan dengan kekuatan api suci abu-abu, dan segera menghilang ke dalam formasi ketergantungan naga dengan sekejap. Hanya saja burung hantu mayat hidup tidak menemukannya, ketika dia menghilang begitu saja, 2 sosok juga mengikuti di belakangnya. Binatang licik ini. Melihat ini, Qin Tian tidak bisa menahan kutukan. Pemimpin, mari selesaikan masalah ini dulu. Meskipun benda ini bukan api suci yang sebenarnya, itu tidak bisa diremehkan bagi kita. Setelah Ye Mo selesai berbicara, semua orang bergabung untuk melawan api suci abu-abu ini. Namun, Qin Tian tahu bahwa semangat juang ini memang lolos dari tangannya. Ketika dia memikirkan bebek yang terbang seperti ini, wajah Qin Tian menjadi aneh. Qi Cheng Qi. Puff puff. Pada saat ini, mayat hidup Ming telah pindah posisinya dan datang ke sebuah gunung besar di tanah liar, di mana ada banyak pohon dan rumput liar, dan itu jelas merupakan tempat yang sunyi.
Aku tidak bisa menggunakan api kecil kehidupan dan kematian yang tersisa. Jika tidak, aku tidak akan dapat menemukannya di masa depan melalui sumber api hidup dan mati di tubuhku. Undead Mink terbatuk keras, dan kata Wei Wei. Yang lahir dari darah tadi memang api hidup dan mati, tapi sejujurnya, paling banter, itu hanya bisa dianggap sebagai api anak-anak dengan api hidup dan mati. Api nyata hidup dan mati, hal-hal yang ditakuti oleh Dewa Dou, Kaisar Dou yang kuat dapat menyentuh sedikit pun, dan mereka akan dimusnahkan. Bajingan ini Qintian, kali ini cederanya sangat serius, sepertinya dia harus merawat dirinya sendiri dengan baik. Mayat hidup Mink selesai perlahan, dan duduk, siap untuk mengatur napasnya. Siapa itu? Keluar. Saat Undead Might Sparrow hendak mengatur napasnya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu di balik batu di depannya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Saat berikutnya, jubah hitam perlahan keluar dari balik batu, dan kemudian muncul di depan hantu mayat hidup. Immortal Mighty Sparrow, kamu benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk melangkah melalui sepatu besi. Pria berjubah hitam itu berjalan keluar sedikit, bertepuk tangan, dan suaranya penuh tawa. Seseorang dari dunia hantu. Mayat hidup Mink mendengus dingin ketika dia melihat ini, tetapi dia merasakan aura yang sangat menakutkan dan menakutkan dari pria berjubah hitam di depannya. Ras alien sangat jahat, sedangkan dunia hantu menakutkan. Serahkan kekuatan jiwa juangmu. Pria berjubah hitam itu sedikit melepas penguasa berat di belakangnya, dan kemudian berkata kepada Mink Undead. Orang ini sangat misterius, dan bahkan aku tidak bisa merasakan kekuatannya. Kali ini, masalah, pada saat ini, Undead Mink dengan paksa menekan rasa sakit di tubuhnya, menatap ke arah hitam, pria di depannya. Pria berjubah itu berkata. Pada saat ini, penguasa berat di tangan pria berjubah hitam itu memancarkan aura yang lebih menakutkan dan menakutkan. Sial, ini benar-benar sial. Melihat ini, Immortal Mink berkata dengan getir di dalam hatinya. The Undying Mink adalah kekuatan jiwa yang bertarung. Jika Mink abadi diminta untuk menyerahkan kekuatan jiwa yang bertarung, itu pasti akan melahapnya, yang membuatnya, yang selalu sombong, sedikit tidak nyaman. Namun, di depan pria dengan kekuatan yang tidak diketahui di dunia hantu ini, mayat hidup Mink waspada. Orang misterius itu secara alami adalah Xiao Yan. Awalnya, meskipun Xiao Yan memiliki sesuatu yang diberikan oleh Chang Qi, dia yakin bahwa dia bisa menyegel hantu mayat hidup, tetapi sebelum dia ingin menyegelnya, sulit untuk ditaklukkan. Namun, ketika Xiao Yan dan Mu Yingying datang ke sini dengan Undead Mink, Xiao Yan menemukan bahwa Undying Mink terluka parah, dan Mu Yingying juga sangat bertanggung jawab, secara langsung menjaga pinggiran tanah liar ini untuk mencegah orang lain masuk. Ketika Xiao Yan pertama kali muncul, dia tidak tahu mengapa jimat yang melahap jiwa di cincin penerimaan dicurahkan secara langsung, dan kemudian hantu seram muncul dari jimat yang melahap jiwa. Itu tidak berpengaruh pada Xiao Yan, dan hanya lalu apakah Xiao Yan berpura-pura menjadi orang misterius. Jimat pemakan jiwa, kamu telah menyerap begitu banyak kekuatan, saatnya untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengarkan kalimat ini, penguasa pemakan jiwa langsung ditendang oleh Raja Naga Emas Kering Kasir, yang membuat Xiao Yan menjelma sebagai hantu yang menyamar munculnya orang-orang di dunia. Berjuang, ini masalah besar, kedua belah pihak akan menderita. Jika kamu ingin membiarkan semangat juangku melawan kekuatan abadi ditelan, pikirkan saja. Undead Mink berkata dengan bangga. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Kaki kelima, penguasa tahanan. Saat berikutnya, Xiao Yan menggunakan energi hantu yang muncul dari jimat pemakan jiwa untuk secara langsung menampilkan kaki kelima dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Tingkat ketujuh memecahkan langit, menurut praktik Xiao Yan saat ini, tidak masalah untuk berkultivasi ke tingkat kelima, dan Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Tingkat ketujuh memecahkan langit jika Anda setinggi 7 kaki, Anda mungkin akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika Anda belum melangkah ke peringkat 9 Doudi. Boom boom boom. Begitu Xiao Yan menyerang, tubuh burung pipit hantu abadi itu langsung diselimuti oleh aura hantu suram yang sangat terang. Menghadapi energi hantu yang menakutkan dan menakutkan, burung hantu mayat hidup berteriak keras dan mencoba menggunakan kekuatan api untuk membubarkannya, tetapi saat berikutnya, nyala api menyentuh energi hantu hitam, tetapi telah tidak ada efek.
Ki hantu itu masih berubah menjadi sangkar ki hitam besar, menjebak burung hantu mayat hidup dengan kuat. Manusia yang licik. Di hadapan roh hantu Xiaoyan, Ming yang abadi dipukuli tanpa emosi, dan hanya bisa membencinya. Menyerahlah, kamu tidak bisa memecahkan benda ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Lelucon, energi hantu ini disebabkan oleh jimat pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat jimat pemakan jiwa, bagaimana bisa normal jika dia dapat peringkat di antara 12 tentara jahat di dunia hantu. Meskipun aku terikat olehmu, tapi aku melihat nafasmu, seharusnya aku tidak memiliki kekuatan. Melawan makhluk abadi, kan? Tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, bagaimana kamu bisa memakanku? Hahaha, meskipun mayat hidup Ming tidak punya tempat untuk pergi, dia tertawa saat ini. Haha, itu belum tentu benar. Xiaoyan sudah lama menduga bahwa Undead Ming akan melakukan tindakan seperti itu, dan tertawa. Menurutmu apa ini? Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan benda misterius langsung dari tangannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? Ketika dia melihat benda misterius di tangan Xiaoyan, kebanggaan hantu undead itu tiba-tiba mati dan menjadi sangat terkejut. Apa yang menarik perhatian Ming yang abadi adalah tangan Xiaoyan, selembar kertas seukuran kepalan tangan, tetapi dengan pancaran perak di atasnya. Benda ini, Changqi memberikannya kepadaku. Xiaoyan juga tahu bahwa hubungan antara Undead Ming Sparrow dan Changqi di depannya tampak sangat tidak biasa, yang bisa dilihat dari Do Sol saja yang memimpin kekuatan lainnya, laki-laki. Kunci Chang memberimu. Di mana kunci Chang? Immortal Ming bertanya segera setelah mendengar kata-kata itu. Aku membantunya memecahkan Netherworld Twins, jadi dia pergi. Seharusnya dia mencari sesuatu, kata Xiaoyan. Kamu membantunya memecahkan Nether Twins. Tidak mungkin. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan bertarung Chang Yao yang bermartabat, bagaimana kamu bisa menjadi orang kuat yang bahkan bukan peri pertempuran? Kata Undead Ming. Apakah ini cukup? Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Do Sol, dan langsung memanggil api suci Tianyan hati apinya. Dengan munculnya api suci dan selembar kertas perak, Undead Ming terdiam sedikit. Hei, ini benar-benar cemburu pada Ying Chai. Aku bersedia mengikutimu. Mayat hidup Ming sepertinya memikirkannya, dan berkata kepada Xiaoyan. Orang ini, tidak akan berbohong padaku. Xiaoyan sama terkejutnya. Oke, nak, saya awalnya dibesarkan oleh Fairy Jiao Yue dan Changqi. Jika Changqi tidak membantu saya saat itu, saya khawatir saya tidak akan ada lagi sekarang. Jadi karena Anda diidentifikasi oleh Changqi, maka saya akan tidak mati. Ming akan setuju dengannya kali ini. Kata Ming yang abadi. Setuju. Xiaoyan bingung dengan kata-kata ini, tapi dia tidak peduli. Ambil jubah hitammu, aku akan melihat apakah kekuatan dan atributmu cocok untukku. Meskipun semangat juang dapat ditelan oleh yang kuat, pembangkit tenaga listrik di puncak kaisar pertempuran juga dapat mencobanya. Undead Ming burung itu cukup antusias. Hehe, mendengar ini, Xiaoyan tersenyum canggung, lalu mengambil jubah hitam itu untuk memperlihatkan wajahnya. Sangat muda. Melihat penampilan Xiaoyan yang sangat muda, Ming yang abadi terkejut. Dou di bintang 6 sudah selesai. Saat berikutnya, setelah merasakan kekuatan persis Xiaoyan, burung abadi itu penuh dengan garis-garis hitam. Apa-apaan? Kekuatan sempurna Dou di bintang 6-mu, bagaimana kamu mendapatkan api suci? Dan bagaimana kamu mendapatkan persetujuan dari Changqi? Undead Ming berkata dengan cara yang sangat bingung. Senior, saya juga sangat tidak berdaya. Xiaoyan mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa jika dia bisa menyerap semangat juang ini, dia mungkin memiliki lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Tidak, kekuatan sempurna Six Star Dou di terlalu berbahaya, kamu tidak dapat menyerap kekuatanku, atau kamu akan meledak dalam sekejap. Undead Ming menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan bertanya setelah mendengar ini. Bukankah ada selembar kertas itu? Ini adalah token Changqi, dan ini juga merupakan kekuatan penyegel. Itu dapat menyegelku untuk sementara di tubuhmu, dan ketika kamu cukup kuat di masa depan, itu akan menyerap kekuatanku. Kata Immortal Mighty Bird. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiaoyan tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Proses ini mungkin agak sulit. Jika kamu tidak tahan, aku khawatir kamu akan gagal. Ketika saatnya tiba, kamu
Undead Mink berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku bisa menanggungnya. Xiao Yan berkata dengan percaya diri. Mulai. Setelah mayat hidup Mink selesai berbicara, Xiao Yan langsung membubarkan tahanan, dan Mink yang abadi tidak memiliki arti lain dan datang langsung ke Xiao Yan, dan pada saat ini, jimat yang melahap jiwa di tubuh Xiao Yan itu juga diambil kembali oleh Xiao Yan secara langsung. Mink Undead, anak ini memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, aku khawatir dia mungkin mencoba Undying Fire. Jika dia mendapatkan Undying Fire, itu akan memiliki banyak manfaat baginya. Raja Naga Emas ada di atas ring, melihat kata-kata gembira Xiao Yan, Raja Naga Emas juga tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum hari dia bergerak. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Bagaimanapun, hantu abadi di depannya adalah pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Semangat juang kita memiliki terlalu banyak atribut dan bentuk, tetapi mereka hampir berubah oleh kekuatan. Meskipun aku sekarang adalah manusia, paling banter, aku hanya bisa dianggap sebagai tubuh energi dengan energi besar. Akan berubah menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan kekuatanmu telah mencapai tingkat tertentu di masa depan. Setelah menelanku, kamu akan mewarisi beberapa atribut kekuatanku, yang juga merupakan bagian dari semangat juang kita. Undead Mink dikatakan. Adapun kalian, sekarang sepertinya aku hanya bisa menyegel kekuatanku di Laut Dokimu dulu. Mayat hidup Mink berpikir sejenak dan kemudian berkata, sungguh lautan pertempuran Qi. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, sudah ada beberapa makhluk di Laut Doki Xiao Yan. Jika kristal api suci, yang memegang sumber api suci, dan binatang api yang menekan semangat juang Xiao Yan, bergabung dengan semangat juang yang kejam, saya khawatir. Bersiaplah. Mulailah saat kamu siap. Menyegel semangat juang tidak lebih baik daripada menelan semangat juang. Tidak akan memakan waktu lama, tapi cobaan selama periode itu, bahkan jika itu aku. Undead Mink berkata di sini, tiba-tiba berhenti. Jelas Xiao Yan ingin mengandalkan Dou di bintang 6 untuk berhasil menyegel kekuatan jiwa yang bertarung. Saya khawatir dia akan sangat menderita. Jangan khawatir, aku, Xiao Yan, tidak pernah takut, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Oke, Immortal Mink mendengar kata-kata itu. Setelah segel, pikiranku akan tertidur lelap, dan aku akan bangun ketika kamu melahap jiwa yang bertarung di masa depan, dan selama periode segel, kamu harus berhati-hati, jika tidak orang lain akan menemukan bahwa kamu memiliki yang suci, api disegel di tubuhmu, dan sangat mungkin orang itu akan mengeluarkannya dengan operasi caesar. Mayat hidup Mink berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan secara alami tahu niat baik Dou Sol, dan Xiao Yan juga seorang idiot yang cukup bodoh untuk dipamerkan kepada orang lain. Namun, menurut kata-kata Mink yang abadi, Xiao Yan mengetahuinya. Setelah semangat juang ini disegel, saya khawatir bahwa di bawah premis bahwa kekuatannya mencapai akhir, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan semangat juang. Namun, Xiao Yan juga tidak puas dengan ini. Bagaimanapun, semangat juang ini terlalu cocok untuk Xiao Yan. Sekarang setelah disegel di dalam tubuh, itu akan disimpan di masa depan untuk menemukannya. Perkenalkan selembar kertas misterius itu ke laut pendendammu. Kata Mink abadi ketika Xiao Yan sepenuhnya siap. Apakah kamu memperkenalkan lautan pertempuran Qi? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mengikutinya. Bang bang bang. Dia memperkenalkan selembar kertas misterius yang diberikan Chang Yue ke lautan dendamnya, tetapi tepat ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyentuh selembar kertas misterius itu, cahaya perak yang menyilaukan meledak darinya, secarik kertas misterius. Hati-hati, ini hal yang bagus, kata Undead Mink. Masuk. Xiao Yan tidak terlalu peduli, membungkus kertas misterius itu dengan kekuatan jiwanya, dan mengirimkannya langsung ke Laut Doki miliknya sendiri. Setelah pengiriman Xiao Yan seperti ini, binatang api yang telah tidur di tubuh Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa statusnya sedang diprovokasi. Dia membuka pupil binatang itu dan menatap dengan waspada pada selembar kertas misterius yang memancarkan cahaya perak. Di selembar kertas misterius, rune misterius yang aneh dan kuat muncul, yang membuat binatang api itu sangat gelisah. Jangan khawatir, orang ini tidak akan bersaing denganmu. Xiao Yan mau tidak mau mengatakan ketika dia melihat binatang api seperti ini. Ho ho ho, itulah yang terjadi, binatang api yang bercokol di Laut Doki Xiao Yan meraung pada selembar kertas misterius, seolah merasa tidak nyaman.
Apa? Sepertinya ada sesuatu di laut Doukimu. Immortal Mink menatap dahi Xiaoyan dengan banyak butiran keringat, lalu berkata. Aku tidak tahu apa itu. Petik 2. Douki saya saat ini hilang semua. Petik 2. Beberapa hanya binatang yang berapi-api. Xiaoyan membuka matanya dan berkata kepada mayat hidup Mink. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Apa? Petik 2. Wah, apakah kamu mengatakannya lagi? Awalnya, mayat hidup Mink cukup tenang, tapi sekarang Xiaoyan mengatakan bahwa pertempuran Qi di tubuhnya terkondensasi menjadi binatang yang berapi-api, dan dia sangat gembira pada waktu itu. Bagaimana situasinya? Menghadapi kegembiraan Mink mayat hidup, Xiaoyan bingung. Wah, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki. Petik 2. Budidaya pembangkit tenaga listrik Douqi, seperti yang kita semua tahu, adalah mengompres lautan Douqi di dalam tubuh. Petik 2. Dan laut Douqi telah diperluas berkali-kali sebelum kamu dipromosikan menjadi Douqi, jadi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika kamu ingin menekan laut Douqi untuk maju. Petik 2. Tapi anakmu berbeda. Petik 2. Saya tidak tahu apakah itu api suci atau sesuatu yang lain. Douqi Anda sudah perlahan menekan di laut. Mungkin kecepatan ini tidak cepat menurut Anda, tetapi di mata orang lain, ini adalah mimpi. Petik 2. Postur Dounwi juga bervariasi, tetapi satu-satunya hal yang sama adalah pada akhirnya, mereka hanya seukuran manusia. Petik 2. Tetapi jika Anda melihat binatang api di tubuh Anda, jika bukan itu yang saya harapkan, saya khawatir itu sudah sebanding dengan lautan Douqi dari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Bintang 7 Dou. Petik 2. Manfaat dari ini, Anda secara alami akan tahu ketika Anda menerobos Douxian di masa depan. Undead Mink berkata, Hei, aku tidak berpikir itu adalah berkah tersembunyi di awal. Memikirkan binatang buas yang berapi-api ini, Xiaoyan merasa sedikit beruntung. Oke, jangan senang, segel saja aku dulu. Saat berikutnya, Mink yang abadi menyela Xiaoyan. Ayo, mendengar ini, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian burung pipit abadi berubah menjadi energi merah menyala yang menyilaukan, mengalir ke selembar kertas misterius Douqi Haina milik Xiaoyan. Bum bum bum. Sama seperti kekuatan burung hantu abadi mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan hanya merasakan ledakan rasa sakit, seolah-olah hatinya terkoyak, sangat menyakitkan. Nak, tunggu. Mayat hidup Mink juga tahu bahwa kekuatannya terlalu besar, bahkan jika dia memiliki selembar kertas misterius, jika Xiaoyan tidak bisa bertahan, dia akan meledak dan mati. Jangan khawatir, kata Xiaoyan keras kepala. Saya telah selamat dari situasi seperti neraka ketika saya melahap Yihuo, dan saya masih takut akan rasa sakit ini. Api. Saat berikutnya, mulut Xiaoyan berdarah karena mengatupkan gigi Xiaoyan, tapi Xiaoyan mengabaikannya dan langsung memanggil. Mengikuti suara Xiaoyan, seluruh tubuhnya diselimuti api. Di bawah amplop api, rasa sakitnya meningkat bukannya berkurang. Jeritan terus keluar dari mulut Xiaoyan, tetapi tidak peduli seberapa menyedihkan teriakan itu, Xiaoyan tidak mundur selangkah. Ini benar-benar anak yang gigih. Sepertinya anak ini akan mencapai pencapaian tak terbatas di masa depan, dan tidak sia-sia bagiku untuk mengikutimu. Setelah Mink yang abadi selesai berbicara, itu langsung dituangkan ke dalam selembar kertas misterius, di lautan Douqi. Jeritan itu berlangsung selama sekitar 5 menit, dan kemudian Xiaoyan kembali normal, duduk di tanah, terengah-engah. Akhirnya, ini berhasil. Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatannya saat ini, berbaring di tanah dan berkata, Xiaoyan, Mu Yingying baru saja mendengar panggilan itu dan datang untuk melihat apakah sesuatu terjadi pada Xiaoyan, tetapi dia melihat Xiaoyan terbaring langsung di tanah. Sukses. Xiaoyan tersenyum langsung pada Mu Yingying. Bagus jika berhasil. Tetapi ketika Mu Yingying datang ke sisi Xiaoyan, pusaran tak terlihat langsung menyedot mereka berdua, dan saat pusaran tersedot masuk, Mu Yingying merasakan perasaan yang akrab, nafas. Itu nafas saudaraku. Dan dengan menghilangnya Xiaoyan dan Mu Yingying, sosok keluarga kerajaan yang misterius perlahan muncul di tanah tempat mereka semula. Bajingan, sulit untuk memaksa Yan Qi menemukan lokasi api suci lainnya, tapi itu masih selangkah terlambat. Bukan orang tua yang menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung melompat dan berjalan menuju istana bawah tanah.
Adapun Mu Yingying dan Xiao Yan, pada saat kritis terakhir, mereka diselamatkan oleh Yan Qi yang jauh, dan tampaknya mereka juga memasuki istana bawah tanah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.